Kita mulai dulu dari konsep manajemen pariwisatanya sendiri. Kemarin kita cuman sampai di pengantar apa itu manajemen pariwisata, terus seberapa penting manajemen pariwisata itu untuk perkembangan bisnis pariwisata. Di bab ini kita bahas dulu tentang konsep dari manajemen pariwisatanya dulu. Jadi biar gampang kita kenalan dulu sama apa itu pariwisata, jenis-jenisnya pariwisata. Karena kalau selama ini yang kita tahu itu jenis-jenis pariwisata ya wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, cuman itu aja kan. Padahal terlepas dari itu banyak jenis-jenis pariwisata yang disesuaikan dengan beberapa hal. Nah, pariwisata sendiri berasal dari dua kata, yaitu pari dan wisata. Pari mengandung arti berulang-ulang atau berkali-kali. Eh, mengunjungi tempat wisata sehingga dapat diartikan bahwa pariwisata sebagai suatu kegiatan orang-orang dalam jangka waktu yang sementara untuk mengelilingi tempat-tempat wisata atau melakukan kunjungan-kunjungan wisata. Secara garis besarnya pariwisata itu. Jadi pariwisata itu sebenarnya adalah kegiatannya, kegiatan untuk mengunjungi suatu tempat wisata dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk bersenang-senang atau merefresh pikiran itu namanya pariwisata. Nah, pariwisata berdasarkan letak geografisnya, jadi ada beberapa jenis pariwisata. Yang pertama kita bahas di sini adalah berdasarkan letak geografis. Itu ada pariwisata lokal, yaitu ruang lingkup lebih sempit dan terbatas atau dalam wilayah tertentu saja. Jadi kalau kegiatan pariwisata itu hanya dilakukan di daerah tertentu, di daerah sekitar tempat tinggal atau tidak jauh dari tempat kita tinggal itu namanya pariwisata lokal. Nah, kalau pariwisata regional yaitu ruang lingkupnya lebih luas lagi eh, daripada pariwisata lokal, tetapi lebih sempit jika dibandingkan pariwisata nasional. Contoh pariwisata regional itu atau pariwisata wilayah itu bukan hanya kegiatan wisata yang dilakukan di daerah sekitar kita aja, tetapi juga sudah dalam satu wilayah. Contohnya wisata di Pulau Batu, di Pulau Batu, wilayah wisata di Kota Batu, wisata ke Bali, itu adalah kawasan regional. Sedangkan pariwisata nasional yaitu kegiatan pariwisata di mana pesertanya itu tidak saja terdiri dari warga negara sendiri, tetapi juga orang asing. Misalnya kepariwisataan yang ada di daerah dalam satu wilayah Indonesia, yang meliputi beberapa wilayah di Indonesia, kegiatan berkunjung ke suatu tempat wisata di beberapa wilayah Indonesia, itu namanya pariwisata nasional. Ada regional internasional, ada juga pariwisata yang pure internasional. Ini ada contoh-contohnya, nanti bisa dipelajari sendiri. Next. Nah, ini. Ada pariwisata menurut alasan atau tujuan perjalanan. Jadi ada kegiatan mengunjungi suatu tempat wisata berdasarkan alasannya. Yang pertama itu ada bisnis tourism. Kalau kita lihat dari bisnis tourism, berarti tujuan wisata utamanya adalah wisata Untuk berbisnis, Bu. untuk Bisnis. atau yang ada hubungannya dengan tujuan dinas gitu. Kalau vocational tourism yaitu wisata-wisata yang memang kegiatan Oh, wisata yang Cio memang kenapa? Ayo. dilakukan di hari Tapi nggak libur bisa atau bilang kopi. hari cuti. Yang ketiga, educational tourism, yaitu kegiatan pariwisata di mana tujuannya adalah untuk mempelajari suatu bidang tertentu, misalnya study tour. Terus ada familiarization tourism, suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaan. Scientific, special mission, hunting tourism, nanti bisa dipelajari sendiri ini. Nah, berdasarkan waktu berkunjung ada seasonal tourism,
yaitu kegiatan pariwisata yang berlangsung pada musim-musim tertentu seperti summer, winter, autumn. Jadi kayak musim panas, musim semi, musim gugur, itu namanya seasonal tourism. Kalau dihubungkan dengan suatu kegiatan tertentu, itu namanya occasional tourism. Jadi seperti sekaten, nyepi, gitu. Karena berhubungan dengan kejadian tertentu atau event tertentu atau acara keagamaan tertentu, perayaan keagamaan tertentu, itu namanya occasional tourism. Kalau kemarin ada yang waktu nyepi, sekarang nyepi itu untuk hotel-hotel di Bali, itu banyak menawarkan paket nyepi. Jadi untuk orang-orang luar Bali yang ingin merasakan suasana malam nyepi, itu beberapa hotel di Bali menyediakan paket nyepi. Sudah pernah ada yang ikut paket nyepi? Wisata paket nyepi? Belum, Bu, belum. Belum pernah. Itu ada di ini apa namanya? Di beberapa tawaran hotel gitu menyediakan untuk paket itu. Mungkin barangkali next-nya ada yang mau mencoba untuk ikut paket nyepi, paket wisata untuk mengenal bagaimana suasana di suatu daerah ketika perayaan tertentu. Next, ada pariwisata menurut objeknya, ada pariwisata budaya, ada recreational tourism ini melakukan wisata untuk menyembuhkan penyakit. Jadi menurut objeknya itu ada wisata budaya, wisata untuk menyembuhkan penyakit. Pernah punya pengalaman wisata untuk menyembuhkan penyakit? Datang ke suatu tempat wisata karena percaya bahwa di sana itu ada kandungan-kandungan tertentu untuk menyembuhkan penyakit gitu. Oh iya, ada. Ada, Bu. Biasanya kayak di sungai-sungai gitu ya, sungai-sungai keramat ya. Sungai keramat bisa, di pancuran-pancuran gitu bisa. Pesugihan itu termasuk, Bu. Oh iya, Gunung Kawi. Kalau pesugihan itu termasuk kayaknya ya, termasuk ke recreational atau kalau enggak berdasarkan tujuannya ada bisnis tourism gitu ya. Kan masuk urusan bisnis itu. Pernah, Tama? Belum, Bu. Oh, Jangan Kayaknya sampai. pernah itu Peggy, Ibu. masih mau nyoba? Ada yang pernah ini nggak ikut apa datang ke suatu tempat kayak wisata-wisata kayak gini yang itu loh, yang kaki dimasukkan ke kolam ikan, terus ikannya disuruh Makan kaki itu ya. ya makan kaki, Nah, ambil oh sel iya, kulit gili-gili matinya. gimana gitu. Ada Kayak banyak terapi-terapi kan, Ibu ya? Terapi ya? Ya, itu juga termasuk recreational tourism. Ada yang pernah itu? nggak Pernah, pernah saya Bu. atur. Belum Ya, pernah, Bu. Bu. Saya nganter saya. Oh, Mbak Mukhalifah pernah nganter. Terus sembuh? Katanya yo terasa Nggak ada tapi sembuhnya itu lama-kelamaan beli yang ada. nggak aduh Pak. Tapi Nek, ya Pak. ikannya yang ikan kecil ya, bukan nanti wisata ikannya ikan paus, ikan piranha ya, kakinya hilang. Makan sekalian ikan ya. Kakinya ya. Ya. Oke, next. Ini nanti bisa sambil dibaca-baca karena ini cuman pengantar dari konsep pariwisatanya. Nah, sedangkan itu tadi adalah pengertian dan beberapa jenis dari pariwisata. Kalau ini adalah wisatawan. Nah, kalau pariwisata kegiatannya, kalau wisatawan adalah apanya? Orangnya, Bu, yang berkunjung, Bu. Orangnya, Bu. Itu yang datang. Orangnya yang melakukan kegiatan wisata. Jadi orang-orang yang melakukan perjalanan wisata itu sebutannya ada banyak ya. Bukan cuma bule lokal, terus bule mana gitu. Bukan cuma bule ya. Turis, Bu. Tetapi ya turis. Turis pun itu ada beberapa macamnya atau jenisnya. Di antaranya ini. Wisatawan menurut sifat perjalanan dan ruang lingkup perjalanan. Jadi ada wisatawan asing atau foreign tourist,
adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata dan datang memasuki suatu negara lain. Jadi ya kalau kita pas ke Bali, terus ketemu wisatawan dari mancanegara, itu foreign tourist atau wisatawan asing. Sedangkan kita sendiri di sana disebut dengan domestic tourist atau turis lokal. Ada domestic foreign tourist. Jadi gabungan antara turis domestik dan turis asing namanya domestic foreign tourist, yaitu orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal pada suatu negara yang melakukan perjalanan wisata di wilayah negara di mana ia tinggal. Jadi misal ada orang-orang dari Kedutaan Besar Amerika gitu, tetapi karena dia bekerja di Kedutaan Besar Amerika yang ada di Indonesia, ketika cuti atau ketika hari libur dia berwisata di Indonesia, itu namanya domestic foreign tourist. Dianggap domestik itu tetapi dia warga negara asing, dianggap pure asing itu tetapi dia bertempat tinggal di Indonesia, makanya namanya domestic foreign tourist. Ada domestic tourist sendiri, yaitu turis lokal, ada indigenous foreign tourist. Indigenous foreign tourist ini adalah warga negara suatu negara tertentu yang karena tugasnya atau jabatannya di luar negeri pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Jadi kalau domestic foreign tourist tadi, dia ketika libur itu memilih wisata di Indonesia. Kalau indigenous foreign tourist, dia ketika libur kembali ke negaranya untuk berwisata di negaranya. Itu adalah indigenous foreign tourist. Kebalikan dari domestic foreign tourist. Ada transit turis, yaitu wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara tertentu yang menumpang kapal udara atau kapal laut atau kereta api yang terpaksa mampir atau singgah pada suatu pelabuhan atau airport. Jadi biasanya kalau misalnya Bapak Ibu naik pesawat, terus habis itu transit, karena waktu transitnya itu lama, akhirnya keluar menikmati wisata-wisata yang ada di sekitar bandara, itu namanya transit turis. Tapi kalau cuma transit terus habis itu beli kopi di Starbucks itu ya namanya bukan transit turis ya, karena tidak menikmati objek wisata apa-apa. Ada bisnis turis, yaitu orang yang melakukan perjalanan bisnis, tetapi karena pekerjaannya sudah selesai, dia akhirnya memilih untuk menghabiskan waktu berwisata dan menikmati objek wisata yang ada di sekitar tempat dia menginap.